Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Hari ini kita berada di hari Minggu yang terakhir di tahun 2025. Itu berarti kita sudah menjalani 52 minggu dalam perjalanan hidup kita di tahun ini. Selama 52 minggu yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan beri untuk kita ada dalam sebuah persekutuan, apakah pernah kita lalai dalam 52 minggu itu? Pernahkah kita tidak hadir di antara 52 minggu itu? Hanya 52 minggu Bapak Ibu Tuhan beri di sepanjang tahun ini, di satu tahun ini, untuk kita bersekutu bersamanya, untuk kita membangun relasi dengan Dia di dalam hubungan yang Dia inginkan sebagai anak-anak yang Dia pilih untuk hidup membangun persekutuan di dalam dunia yang Dia izinkan. Pertanyaan ini akan menjadi perenungan pribadi kita, keluarga, rumah tangga untuk 52 minggu yang Tuhan izinkan bagi kita. Itu berarti di hari ini kita berada di 362 hari yang telah kita lalui. Adakah perlindungan Tuhan itu nyata? Itu pasti, karena kita masih hidup, kita masih memiliki nafas. Adakah kita taat di sepanjang 362 hari, 52 minggu yang Tuhan percayakan bagi kita? Ketaatan dalam iman untuk menjalani hidup ini. Waktu yang Tuhan beri itu akan menjadi jawaban pribadi kita dalam sebuah perenungan hidup mengakhiri tahun 2025 ini. Kita tidak bisa pungkiri bahwa perlindungan Tuhan nyata walaupun kita tidak taat. Kita harus mengakui bahwa kemurahan dan penyertaannya tetap sempurna walau terkadang kita gagal melakukan apa yang Dia kehendaki. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita dipayungi dengan tema Allah Maha Melindungi. Dan bagian firman Tuhan Injil Matius 2 ayat 13 sampai 15 akan memberi makna tentang arti perlindungan Tuhan bagi kehidupan kita, bagi rencana keselamatan yang Dia kerjakan bagi manusia dan dunia. Firman ini berbicara tentang sebuah persoalan hidup keluarga rumah tangga Maria dan Yusuf. Sejak Yesus masih ada dalam kandungan Maria, sebelum Dia lahir ke dunia, keluarga ini dipenuhi dengan masalah. Masalah karena Maria harus mengandung sebelum menikah. Masalah keraguan Yusuf untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Lalu ketika Yesus lahir, ada lagi masalah yang harus dihadapi oleh keluarga ini. Ancaman pembunuhan bagi Yesus. Ini luar biasa Bapak Ibu, perjalanan karya keselamatan yang Allah rencanakan penuh dengan intrik yang datangnya dari manusia. Tetapi Allah tidak tinggal diam, sebab rencananya tidak pernah gagal untuk sebuah keputusan yang Ia lakukan dan kerjakan bagi manusia dan dunia ini. Firman ini menceritakan tentang setelah para Majus berangkat pulang ke daerah mereka, nampaklah malaikat Tuhan dalam mimpi kepada Yusuf.
Malaikat itu berkata kepada Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Herodes, raja yang sementara berkuasa di wilayah Yudea. Dia terkenal sebagai raja yang kejam. Karena itu ketika dia mendengar bahwa seorang raja telah lahir ke dunia, dia takut. Dia merasa kedudukannya sebagai raja saat itu terancam. Karena itu dia melakukan segala cara supaya kedudukannya aman, jabatannya aman. Dia membunuh semua bayi yang lahir di Bethlehem saat itu, termasuk sasarannya pada bayi Yesus. Tetapi di tengah pergumulan keluarga Yusuf dalam ancaman yang besar, Allah hadir untuk tetap memberi perlindungan bagi Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Malaikat datang, lalu malaikat bilang, Yusuf bangun, lari ke Mesir dan tinggal di sana, sebab Yesus bayimu akan dibunuh oleh Herodes. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf pun bangun. Malam-malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir. Yusuf peka terhadap suara Tuhan. Dia taat dan melakukan perintah Tuhan saat itu juga tanpa ditunda-tunda. Ini reaksi iman dalam sebuah keyakinan. Dia bangun, dia ambil Maria dan bayi Yesus, berangkat malam itu juga ke Mesir sesuai perkataan malaikat. Lalu mereka tinggal di sana sampai Herodes mati. Baru mereka kembali ke Bethlehem. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, apa makna bagian firman ini bagi kita? Firman ini seringkali disampaikan saat Natal, dan dia punya makna penting bagi kehidupan kita, bahwa perlindungan Allah itu selalu Dia nyatakan dalam hidup kita. Setiap rencana Tuhan tidak akan pernah gagal karena Dia berkuasa dalam hidup ini. Allah menyatakan perlindungannya bagi Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Dia berdaulat atas apa yang Ia rencanakan bagi keselamatan manusia dan dunia, bahkan dalam gumul hidup kita. Karena itu jangan kita takut, sebab Allah selalu menyertai kita. Buktinya hari ini kita masih berdiri dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Dia tidak pernah meninggalkan kita walau terkadang kita meninggalkan Dia. Kita lupa Dia, kita tidak taat kepadanya. Tetapi 362 hari Dia beri di dalam sebuah kesetiaan yang pasti dan sempurna. 52 minggu Dia anugerahkan untuk kita membangun relasi dengannya. Tetapi apakah kita setia dalam relasi yang kita bina dengan Tuhan? Terlepas dari semua itu, perlindungannya tetap terjadi atas seluruh kehidupan dan gumul kita sampai di hari ini. Walau terkadang di tengah perjalanan itu ada tantangan, persoalan, ujian iman, tapi pernahkah Dia meninggalkan kita? Pertanyaan ini kembali kepada kita masing-masing, bahwa di tengah perjalanan hidup ini Tuhan pernah
tidak terlambat untuk menolong kita. Dan untuk setiap karyanya, bagi apa yang sudah Dia tentukan untuk hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan kita, Dia akan tetap melaksanakan rencana itu walaupun ada intrik di dalamnya yang dilakukan oleh manusia untuk menggagalkan setiap rencananya. Tetapi Dia Allah yang Maha Tahu. Dia Allah yang selalu setia, melindungi dan menyelamatkan. Terkadang untuk sebuah hal baik ada saja tantangan, rancangan orang jahat, bahkan menghalalkan segala cara demi pencapaian rancangan dan rencana manusia. Seperti yang dilakukan oleh Herodes. Takut jabatannya terancam, takut kedudukannya terancam. Dia merancang yang jahat. Tetapi rancangan itu diketahui oleh Allah, dan Allah bertindak tepat pada waktunya, sebab Dia pengendali hidup ini. Ketika kita mau terlibat dalam rencana Allah, kita mau melibatkan diri dalam seluruh panggilan hidup yang Tuhan percayakan bagi kita, satu hal yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita lewat keluarga Yusuf adalah ketaatan. Ketaatan akan membawa kita untuk berjumpa dengan setiap rencana Allah dalam rancangan damainya bagi hidup Bapak Ibu dan saya. Yusuf taat untuk mengikuti perintah Allah. Dia tidak ragu. Ketika dia mendengar perkataan malaikat itu, dia tidak menunda waktunya. Oh, nanti besok pagi baru saya jalan dengan Maria dan bayi Yesus. Tidak. Dia segera bangun, mengambil Maria dan Yesus lalu berangkat ke Mesir malam itu juga. Dia tidak ragu. Dia memberi diri, berperan aktif dalam rangkaian rencana keselamatan Allah bagi manusia dan dunia. Ketika dia taat pada perintah Allah dalam hidupnya. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu dan saya, sudahkah kita taat dalam iman seperti Yusuf? Taat untuk beribadah, taat untuk berdoa, taat untuk membangun relasi dengan Tuhan. 52 minggu yang Tuhan beri, pernahkah kita tidak masuk ibadah minggu? Ataukah selama 52 minggu itu full, tidak ada bolong? Itu bentuk ketaatan kita. Tuhan hanya beri 52 minggu untuk kita. Lalu di dalam 1 minggu itu hanya 2 jam untuk kita beribadah. Tapi terkadang kita bosan untuk mendengar firman Tuhan. Karena kalau lama nanti bilang pendeta khotbah lama, pendeta doa syafaat lama, ibadah lama. Tetapi kalau kita di rumah 22 jam dari 2 jam yang kita beri untuk Tuhan di setiap hari Minggu, ingatlah Bapak Ibu bahwa pertumbuhan iman kita ditentukan oleh sebuah ketaatan yang sempurna di hadapan Tuhan. Sebab Dia taat bagi kita di dalam perlindungannya. Apakah Dia pernah ingkar janji dalam kehidupan kita? Ketika kita meminta roti, apakah Dia memberi ular? Ketika kita minta berkat, apakah Dia tidak sediakan? Dia hanya minta ketaatan dari kita untuk hidup dalam relasi yang intim dengannya. Itu saja, tidak ada yang lain. Maka mari
kita memahami seluruh perjalanan hidup yang telah kita jalani ini di 362 hari yang Dia berikan. Lalu kita koreksi kehidupan kita. Apakah kita benar-benar telah aktif dalam rencana hidupnya bagi kita di dunia ini, atau terkadang kita gagal dan tidak mampu melakukan apa yang Dia kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dua hal yang mau Tuhan sampaikan bagi kita di hari Minggu yang terakhir di tahun 2025. Yang pertama, penyertaannya selalu sempurna bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita walau dalam pergumulan seberat dan sesulit apapun. Dia selalu hadir untuk menyelesaikan, menguatkan, menolong, dan membawa kita keluar dari gumul hidup kita. Dan hal yang kedua, rencana Allah tidak pernah gagal untuk setiap gumul hidup kita karena Dia berkuasa. Ketika Dia melibatkan kita dalam setiap rencana hidup ini, untuk setiap hal yang kita gumulkan, Dia selalu ada menyertai dan memberkati. Maka jangan ragu terhadap Allah di dalam Kristus yang kita imani, sebab Dia hidup bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dia hadir untuk menyelamatkan kita. Maka satu hal yang Dia perlu dari kita, ketaatan di dalam iman yang harus kita tunjukkan untuk membuktikan keaktifan kita untuk berada dalam rencana hidup yang Dia kerjakan bagi kita. Mari kita kembali dalam pergumulan hidup mengakhiri tahun 2025 ini. Sisa tinggal 3 hari, maka kita akan berada di penghujung 2025. Berjalanlah bersama Tuhan, andalkanlah Dia, sebab Dia Allah yang selalu hadir menyelamatkan kita. Peka terhadap suaranya, supaya kita tahu bahwa Dia terlibat dalam seluruh gumul hidup kita. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati kita di sepanjang hidup ini. Amin.